rasakan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Aku angkat tinggi tanganku Tuhan, kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat. Kau buktikan Engkau setia. Oh Yesus, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, Your presence never leave me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leave me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake. Oh, Your presence, oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake. Your presence, oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me.
Oke, shalom teman-teman RYC. Akhirnya kita bertemu lagi di RYC On Air nih bersama gua. Ada gua Boy di sini dan seperti biasa RYC On Air sebelumnya kalau di bulan Februari ini kita masih ngebahas tentang kasih. Tapi hari ini kita juga kedatangan bukan kedatangan ya. Kita bareng spesial nih. Spesial banget nih hari ini kita ngobrol sama Ko Reza. Halo Ko, apa kabar Ko? Hai Boy, baik baik baik, lo apa kabar? Puji Tuhan masih bisa dilewatin. Masih bisa dilewatin ya, nggak kerasa ya, pandemi udah mau setahun aja ya. Udah mau Udah setahun setahun ya. ya? Udah setahun. Udah setahun ya, wah. Bentar lagi kayaknya setahun di Indonesia setahun ya. Oh iya iya iya, di Indonesia Wah, ya, di kerasa Indonesia banget. ya ya. Dan Iya ya. masih masih seperti apa ya keinginan kita semua buat ngumpul nih, apalagi home meet up itu Ah gue masih iya, pengen banget tuh. Apalagi di iya komsel iya gue gitu. bener. Tapi mesti bersabar-sabar ya. Nah Walaupun hari ini ada, kita wa- walaupun iya ada vaksin hari ini kita juga bahas apa nih kok? katanya, hari ini, oke, hari ini kita mau bahas tentang topik yang sebenarnya sering banget sih kita pelajarin tentang mengasihi sesama. Tapi coba kita gali bareng-bareng deh, mengasihi sesama yang benar tuh kayak gimana sih gitu. Tapi kita awali dengan doa dulu aja kali ya. Oh boleh boleh kok. Siap. Oke, Boy boleh pimpin, Boy. Gue yang mimpin bukan kok. Boy aja deh. Oke siap Nanti gue tutup. siap. Oke, yuk. Tuhan terima kasih buat pertemuan RYC On Air hari ini Tuhan. Tuhan berkati apa yang kami perbincangkan hari ini Tuhan, apa yang kami sharingkan, itu semua berasal dari hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, pimpin juga Ko Reza yang sedang sharing hari ini Tuhan, yang akan sharing Tuhan, berikan dia hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, Oke. Ko, Ya, ya. Jadi gini, Boy. gimana Ko? Sebenarnya kan ini satu hal yang udah sering banget harusnya kita pelajarin karena orang Kristen tuh identik sama kasih gitu kan. Iya Jadi betul. orang-orang non Kristen melihat kita itu ya orang-orang yang penuh kasih gitu kan, orang-orang yang mengasihi sesama dan lain sebagainya. Dan ini Iya, satu topik yang sebenarnya satu hal yang udah kita pelajari berulang kali. Nah, cuman harusnya dalam setiap kali pertemuan RYC On Air, ini tuh kita jadi pakai momen ini buat rethink gitu loh, berpikir ulang apakah yang kita pahami udah benar atau belum. Apakah yang kita lakukan udah benar atau belum. Karena balik lagi, pertumbuhan iman kita itu kan progresif gitu kan. iya, Jadi harusnya kita nggak boleh merasa puas dan cukup tentang apa yang udah kita ketahuin. Nah, kalau sore hari ini, gue mau ajak kita berpikir tentang mengasihi sesama. Ya, gimana sih mengasihi sesama yang benar, dan challenge kita tuh di era sekarang ini mengasihi sesama gimana? Karena kalau lo ngebahas tentang mengasihi sesama sekarang dan mengasihi sesama let's say 10 tahun yang lalu, tantangannya iya, beda, Boy. Bener iya, nggak? iya, iya, betul Iya betul. kan? Jadi pasti PR-nya beda gitu. Nah, sebenarnya gini, kita kan lagi hidup di era dimana kita ini dinilai dari apa yang terlihat atau apa yang ditunjukin. Bener Iya, nggak, Boy? Ya iya kan? betul Ini betul. era sosial media di mana kita dengan gampang tergoda untuk mempost segala sesuatu, apa yang lagi kita lakukan, kesibukan kita, apa yang lagi kita lakuin itu tergoda Iya, untuk ngepost di sosial media dalam bentuk macam-macam. Ada yang iya, ngepostnya foto di Instagram, ada yang ngepostnya status di Facebook, ada yang ngepost video, tips dan lain sebagainya di iya, TikTok gitu ya. Dan kita hidup di era di mana ya orang lain menilai apa yang kita lakukan, orang lain menilai status kita, orang lain menilai value kita itu berdasarkan apa yang terlihat atau ditunjukkan, iya, ya kan? Nah, sedihnya ya, justru di era-era seperti ini yang namanya penipu-penipu ulung itu makin banyak, Boy. Orang-orang bertopeng tuh makin banyak. Ya kan? iya, Kita makin makin sering ketemu orang yang terlihat seolah-olah hidupnya baik-baik saja gitu ya. Liburan sana sini. Tapi sebenarnya ternyata dia ngutang sana sini, kredit sana sini oh gitu iya, ya. Nggak sehat ternyata keuangannya, ya kan? Atau misalkan eh, terlihat dia ngepost dia kerjaannya banyak dan lain sebagainya, dia pekerja yang baik atau mahasiswa yang baik, tapi ternyata di kalangan kantornya, di teman-teman kantornya, teman-teman kuliahnya, ternyata nilainya dia tuh ya enggak kok, enggak seperti yang terlihat di sosial media. Aslinya oke, enggak iya, gitu, aslinya iya, aslinya pemalas, aslinya nggak bertanggung jawab orangnya gitu ya. iya, Dan bahkan gitu ya, ada orang-orang yang demi mendapatkan status pengakuan gitu ya,
mereka berusaha menunjukkan kebaikan mereka dengan ngepost di sosial media dan lain sebagainya. Bukan berarti gue bilang orang-orang yang ngepost di sosial media tentang sebuah tindakan-tindakan kebaikan itu salah atau mereka berbohong. Bukan gitu. Tapi maksudnya kita lagi hidup di era dimana kita tuh ingin sekali mengekspos, menunjukkan segala sesuatu gitu. Iya. Ya di sisi buruknya ya itu tadi yang gue bilang, banyak yang akhirnya jadi merasa gampang menipu-nipu orang, dan kita juga jadi gampang tertipu gitu. Iya. Akhirnya nilai-nilai yang muncul sama seseorang seringkali nilai yang nggak real, nilai yang dibuat-buat, atau bahasa zaman sekarang fake gitu loh. Fake. Iya, nah makanya hari ini kan tema gue tentang deep insight. Oke. Karena banyak yang bisa menampilkan topengnya, menampilkan permainannya di panggung gitu. Tapi deep insight ternyata berbeda dengan apa yang dia tunjukkan gitu. Nggak ada yang tahu deep insight-nya gimana. Dan kita lagi hidup di era, di zaman, di generasi di mana banyak orang-orang ya kita nggak tahu deep insight aslinya seperti apa. Pas kemudian ada masalah atau baru ketahuan benernya, oh ternyata selama ini yang dia tunjukin di sosial media atau yang dia tunjukin selama ini ke kita itu fake ternyata. Tapi gini loh, Tuhan itu tahu gitu. Seringkali ya kita merasa kita beriman, seringkali kita merasa kita itu sudah beragama gitu ya. Tapi kita tuh seringkali mengabaikan kehadiran Tuhan loh. Seringkali kita nggak menghidupkan Tuhan Kenapa dalam tuh? hidup kita. Iya, seringkali Tuhan itu hanya sebuah nama yang kita dengar dalam khotbah setiap minggunya, atau sebuah sosok yang iya gue tahu Tuhan Yesus, gue tahu Tuhan gitu ya. Tapi sosok itu nggak pernah dihidupkan dalam kehidupan kita, sehingga kita merasa bisa bebas-bebas aja bertindak, bisa bebas-bebas aja berpikir, bisa bebas-bebas aja melakukan segala hal. Atau bahasa lainnya suka seenaknya dewe gitu ya, suka seenaknya aja gitu, seenaknya sendiri gitu. Padahal ya Tuhan betul-betul melihat dan memperhatikan apa yang kita lakukan, bahkan kita pikirkan. Nah, dalam era yang serba sangat mungkin untuk fake atau jadi topeng atau berdrama gitu ya. Iya. Ya. Ini kita harus benar-benar buat kita nih ya, harus benar-benar tahu standar mengasihi sesama yang benar itu seperti apa. Karena kalau enggak, kita akan terjebak masuk ke dalam standar yang dunia ini buat. Bahwa mengasihi sesama itu, pertama misalkan harus ditunjukkan di sosial media. Atau misalkan mengasihi sesama itu ya lo memberikan santunan, memberikan sumbangan ke organisasi tertentu. Atau mengasihi sesama itu ya kalau lo sama keluarga, sama kakak adik lo berfoto mesra, romantis, layaknya keluarga harmonis di dalam Instagram gitu, di dalam sosial media gitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah mengasihi seperti itu saja yang harusnya kita lakuin? Apakah standar? Iya, apakah standar mengasihi yang benar itu? Ya, gimana dong kok? Nah, harusnya ya standar ukuran yang paling benar yang harusnya jadi pegangan kita itu standar mengasihinya Tuhan gitu loh. Standar yang Tuhan mau kita lakukan itu harusnya jadi standar. Bukan apa yang dunia tuntut kita lakukan, bukan apa yang sesama kita tuntut kita lakukan. Tapi harusnya standar mengasihi kita itu standarnya Tuhan. Ya, kita bisa terlihat mengasihi sesama, kita bisa terlihat rajin kasih sumbangan gitu ya. Orangnya lemah lembut, orangnya sopan gitu ya. Tapi dalamnya hati kita deep inside itu bisa kayak jurang tanpa ujung loh boy. Ya, kelicikannya bisa nggak terduga. Ya, hati dan pikiran kita itu bisa menjadi sangat jahat banget. Dan sedihnya nggak ada yang tahu itu selain kita dan Tuhan. Makanya kalau kita mau benar gitu ya, betul-betul benar, bukan cuma terlihat benar gitu ya. Kita harus pakai standarnya Tuhan karena hanya Dia yang tahu isi hati kita. Benar nggak? Jadi hanya Dia satu-satunya penilai yang layak memberikan penilaian apakah lo dan gue udah mengasihi orang dengan benar, mengasihi sesama dengan benar. Nah, itu masalahnya kok.
Kan Nah, kita sendiri kan udah tahu nih. Maksudnya kita tahu kalau standar kita dengan yang lain tuh berbeda-beda. Nah, ya, sedangkan kita di sini tadi Koko bilang kita bahas kita harus punya standar kayak Tuhan. Bagaimana yes. kita memiliki standar yang beda-beda sama orang lain, tapi Hmm. sesuai dengan standarnya Tuhan. Nah, Bagaimana? ya. Tapi gue suka banget tuh pernyataan lo. Jangan sampai standar kita mengasihi itu sekedar standar yang kayak orang-orang lain gitu. Iya, iya, Bukan iya. bukan berarti terus kemudian kita harus berbeda, so Iya, iya. so so edgy, so So different edgy, gitu. so edgy. So edgy, so berbeda gitu ya. Karena orang-orang lain mengasihinya begitu, gue mengasihinya berbeda. Bukan. Tapi the point is mengasihi seperti apa sih yang Tuhan kendaki gitu ya. Nah, Rasul Paulus bilang kita harus mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita gitu loh. Eh, kita belajar mengasihi itu dari Allah. Allah itu kasih adanya, ya. Jadi artinya kalau kita nggak hidup di dalam Allah, gitu ya. Kalau kita nggak hidup di dalam Allah, maka kita nggak bisa mengenali kasih yang seharusnya. Maka kita nggak bisa punya kasih yang seharusnya. Yang terjadi adalah kasih yang dibuat-buat, kasih yang kita coba buat, kita coba munculin, dan bukan kasih yang very very strong, kasih yang sangat kuat yang Allah inginkan. Beda gini. Kalau kasih yang datangnya bukan dari Allah gitu ya. Kecenderungan manusia itu selalu mau menyenangkan, memuaskan dirinya sendiri, boy. Jadi kalau kasih tanpa kasihnya Allah, kalau kita mengasihi sesama tanpa dimotori, tanpa digerakkan oleh kasihnya Allah, yang terjadi adalah jenis kasih yang kita berikan ke sesama, kasih yang sangat-sangat terbatas. Oke. Kita bisa mengasihi, kita mau mengasihi dengan catatan orang ini memberikan benefit ke kita, Oh, memberikan sesuatu ke kita, memberikan give back ke kita. mengharapkan pamrih dari situ. Iya, bisa jadi salah satunya. Tapi intinya dia akan manusia ya, naturnya manusia ya, evil nature-nya kita. Itu akan melihat, oke, ada hitung-hitungannya loh, boy. Ada Oke. ada perhitungannya. Kalau gua kasih ini, itu gimana ya? Kalau gua kasih ini nanti what's for me? Apa buat gua? Apa benefitnya buat gua? Gua dapat apa dong? Gitu. Ini kenapa? Karena naturnya kita, natur manusia berdosa, yang senangnya memuaskan keinginan daging kita sendiri. Memuaskan hawa nafsu kita. Dan Rasul Paulus juga bilang hawa nafsu kita itu membinasakan, boy. Jadi tanpa kita sadarin, kalau kita nggak mengasihi sesama dengan kasih Allah, kita lagi memberikan makan untuk hawa nafsu kita loh. Oke, kasih Dan makan ego kita ya. Yes, kasih makan ego kita. Dan itu membinasakan. Nggak ada yang baik dari hawa nafsu kita. Hanya keinginan buat nyenengin diri sendiri. Nah akhirnya kayak yang tadi gue bilang, kasihnya jadi kasih yang terbatas. Kalau lo mengasihi sesama, lo jadi akan lihat-lihat misalkan, contohnya misalkan ya, ini kan era dimana demi konten gitu ya. Oke, hashtag demi konten. Hashtag demikian. Misalkan kalau gue baik ke yayasan ini, kalau misalkan gue nyumbang suatu ke organisasi ini, yang kepikiran tuh gimana ya gue bisa bikin kontennya gitu ya. Gimana gue Ya, bisa naikin konten ini gitu. Ya, ya. Gimana apa yang gue lakukan ini bisa dilihat orang ya. Oke, Gimana ya? biasanya bikin behind the scene terus Iya. gitu-gitu ya. Bukannya gue bilang itu salah gitu ya. Ya. Tapi balik lagi, kita nggak bisa menilai, manusia nggak bisa menilai benar atau salah. Tapi Tuhan tahu, lo pakai standar mengasihi siapa. Kalau lo mengasihi itu dengan standar manusia yang naturnya udah natur korup gitu ya, udah natur menjijikkan gitu ya. Wah, itu kita bisa lihat banyak banget kok orang-orang yang penipu ulung di sosial media atau bahkan di kehidupan nyata tuh banyak banget, boy. Yang kelihatannya beneran mengasihi, yang kelihatannya beneran baik, tapi aslinya, loh, ternyata dia ada sesuatu yang dia cari buat dirinya. Itu yang bahaya loh, boy. Nah, kalau kita bicara yang barusan ini kok, terus balik lagi pertanyaannya, bagaimana kita untuk memiliki kasih Allah itu sendiri? Karena gue juga punya kayak gini kok. Ceritanya gue kan ya maksudnya kita pasti pengen kita nyenengin keluarga. Kita pengen apalagi seorang laki-laki pengen nyenengin keluarga, balikin apa yang udah orang tua kasih kayak gitu kan. Nah, gue terbesit buat gue pengen ajak keluarga gue kesini deh gitu. Tapi kadang juga mikir pasti mereka ntar seneng. Nah terus senengnya itu tuh kayak
gue seneng karena mereka seneng. Tapi gue kayak mempertanyakan diri gue sendiri, ini Tuhan seneng apa enggak ya? Gitu loh. Nggak tahu ini gue terlalu lebay atau gimana, tapi gue pernah sekali mikirin kayak gitu loh. Iya, yang bahaya sebenarnya kalau misalkan gue mau orang tua gue seneng, supaya apa? Supaya orang tua gue banyak nambahin uang jajan gue misalkan, atau orang tua gue lebih sayang sama gue, atau supaya dilihat om tante gue Iya misalnya. betul. Atau gue kepikiran kayak gitu. Atau nanti gue bakal dilihat atau dipandang keluarga besar gue sebagai anak yang berpengaruh untuk Iya, keluarganya, anak iya, yang berbakti, gitu-gitu. iya. Menyenangkan orang tua harus, itu tanggung jawab kita sebagai anak gitu ya. Tapi ya itu tadi, side effect-nya itu loh, yang dalamnya hati manusia tuh kayak jurang tanpa ujung. Lo nggak tahu bisa seberapa licik kita. Bener nggak? Iya betul. Iya, itu yang bahaya. Kadang-kadang kita pikir, wah kita ini udah anak yang baik, karyawan yang baik, suami yang baik, istri yang baik, pacar yang baik. Tapi ya, ternyata ada kelicikan yang begitu busuk di dalam hati kita. Nah makanya di 1 Yohanes 2 ayat 5 sampai 6 ya, Ya. itu dibilang, tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ya, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, jadi kita harus menuruti firman-Nya. Tapi sebelum menuruti firman-Nya kan kita harus tahu dulu dong, harus belajar dulu, harus mengerti dulu apa yang dikehendaki. Ya, itu kan Alkitab kita itu kan berisi bukan cuma hukum-hukum, bukan cuma cerita-cerita yang ditulis tanpa tujuan. Ya, itu kan diilhami oleh Roh Allah. Untuk apa? Untuk mengajar kita, untuk mendidik kita. Ya, untuk kasih tahu kita what kind of love, standar Allah itu seperti apa dalam hal mengasihi. Ya, kita harus belajar mengasihi dari kasih itu sendiri. Siapa? Ya Allah. Kalau kita nggak belajar kebenaran firman Tuhan, nggak akan pernah bisa kita mencapai standar mengasihinya Allah. Nggak akan pernah bisa. Jangan bilang gue pengen mengasihi yang benar. Tapi kalau kita mengejar hadirat Allah aja, belajar kebenaran firman Allah aja, itu masih males. Itu nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Yang terjadi adalah kita mencoba mereka-reka, kita coba bikin standar yang ternyata jatuh-jatuhnya standar kita sendiri, boy. Iya, Pak. Makanya harusnya kita belajar dari Allah. Mengasihi itu seperti apa? Ya sumbernya Dia, karena Allah kasih adanya. Gitu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin kayak gini lagi kok, berarti bisa gue simpulin kalau kita harus balik lagi semua bergantung dan belajar sama Allah itu sendiri. Nah, step-stepnya bagaimana kok untuk kita bisa mengalami Tuhan itu sendiri untuk untuk mempraktikkan kasih-Nya itu loh. Kan kalau tadi kita mengasihi love God, love people misalkan kan. Kalau kita tadi omongin di awal juga kita mengasihi Tuhan, berarti juga kita mengasihi sesama. Nah, bagaimana wujud nyatanya kita mengasihi sesama itu? Oke. Sebelum ke sana ya, dikasih tahu kan bahwa hukum yang terutama dan pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Semua gitu ya. Dengan pikiran kamu, dengan usaha kamu, dengan jiwa kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu, ya. Kenapa disampaikan begitu? Karena untuk mengasihi Allah pun kita butuh effort, kita butuh upaya. Kita harus mengerahkan semua yang kita punya untuk mengasihi Allah terlebih dahulu. Ya, mengasihi Allah itu nggak muncul tiba-tiba dimunculkan, oh saya mengasihi Allah. Harus ada betul-betul kesungguhan, keseriusan untuk kita mengasihi Allah dengan benar. Nah ini sebenarnya perlu ditanya ini buat kita semua yang dengar. Kita udah mengasihi Allah atau belum? Banyak dari kita yang mengaku kita udah mengasihi Allah. Boro-boro ngasih sama dulu ya, mengasihi Allah dulu aja. Mengasihi Allah dulu aja. Kita udah mengasihi Allah belum? Ya, kalau kita bilang, oh saya sudah mengasihi Allah. Tapi kalau Allah tidak merasa dikasihi oleh kita, karena dia melihat kita nggak serius benar-benar mengejar Dia, mengasihi Dia, ya, dengan menempatkan Dia sebagai center of it all, sebagai pusat prioritas dari segala-galanya, ya, maka bohong bahwa kita mengasihi Allah. Dan kalau itu aja nggak terjadi, nggak mungkin kita bisa mengasihi sesama, boy.
Yang terjadi adalah mengasihi sesama dengan standar kita. Balik lagi, mengasihi sama standarnya kita, itu dipimpin oleh hawa nafsu yang ujung-ujungnya ya mau menyenangkan diri kita sendiri. Gimana sih mengasihi sesama tapi menyenangkan diri sendiri tuh kasih yang terbatas jadinya kan. Oke, oke. Berarti ketika kita bilang kita berusaha untuk mencoba untuk mengasihi sama, berarti itu di waktu yang bersamaan kita juga bilang kalau kita harus mengasihi Allah dulu kan. Ya, at the first place mengasihi Allah dulu dengan benar. Oke. Ditunjukkan dari apa? Ya berapa banyak waktu yang kita betul-betul prioritaskan, sediakan buat bersekutu dengan Allah, buat ngobrol, buat membangun hubungan sama Dia, gitu. Itu harus di tempat pertama dulu, boy. Banyak dari kita fail di tempat pertama. Banyak dari kita fail di yang harusnya dasar kita lakuin dulu. Karena balik lagi, simple, Allah adalah kasih. Kalau lu nggak mengasihi Allah, lu nggak akan mengenal Allah, maka Allah nggak akan tinggal dalam kita nggak akan tinggal dalam Allah. Maka that kind of love, kasih Allah itu nggak akan ada di dalam kita. Boro-boro menuruti firman-Nya, mengerti firman-Nya dengan benar aja kita gagal. Ya, berapa banyak dari kita yang betul yang sampai sekarang masih gagal paham sama rencana Allah dalam hidup kita tuh masih banyak, boy. Masih banyak yang get lost. Makanya Rehoboth ini punya banyak program. Kita punya banyak program. Ada home setiap minggu tuh home. Ada home night prayer, ya kan? Para volunteers juga ada programnya. Terus juga ada di Truth TV itu kan 24 jam. 24 jam, betul. 24 jam. Terus ada beragam program bahkan bahasa Inggris. Kalau lo misalkan anak milenial yang biasanya bahasa Inggris, ada khotbah bahasa Inggris. Ya kan? Terus ada doa pagi, ada doa malam. Itu udah banyak banget fasilitas yang disediakan oleh Rehoboth. Tinggal kita mau sungguh-sungguh serius sediain waktu buat itu atau enggak. Masalahnya di situ aja kita gagal. Kita lebih jago bikin alasan untuk menghindar daripada bikin alasan untuk mengejar itu. Bener nggak? Iya. Gitu. Kita sering aduh gue sibuk nih, apalagi anak-anak sekarang kan yang padahal WFH juga, maksudnya di rumah aja masih bisa, waktunya masih banyak waktu luang. Dan siapa yang nggak sibuk? Siapa yang nggak sibuk? Malah aneh kalau kita nggak sibuk, ya kan? Iya, betul. Gitu. Terus gitu banyaknya program-program dari Rehoboth, apalagi terutama juga Rehoboth Youth. Itu banyak banget. Iya. Itu bisa banget dilakuin untuk untuk memenuhi standar kalau kita mengasihi Allah dulu. Iya. Makanya sore hari ini tuh gue challenge kita untuk deep inside kita. Ya, seringkali ya, boy, kita pun membohongi diri kita sendiri, boy. Seringkali kita tuh bahkan berbohong pada diri kita sendiri. Kita meyakini bahwa kita sudah mengasihi Allah. Tapi kenyataannya, ya, kita belum mengasihi Allah dengan benar, boy. Kita membangun pikiran, kita membangun imajinasi bahwa saya sudah mengasihi Allah. Tapi pas kita lihat betul-betul sama bagaimana kita menjalani hari-hari kita, bagaimana kita memanfaatkan waktu-waktu hidup kita, nggak kelihatan kita mengasihi Allah loh, boy. Benar nggak? Iya benar. Dalam hal-hal kecil kadang yang, aduh, kayaknya gue nggak mempraktikkan kasih Tuhan nih tadi nih. Apalagi misalkan di rumah ya, circle-circle terdekat aja kadang suka gagal gitu loh. Iya. Dan pada akhirnya ya, kalau misalkan kita nggak benar-benar tinggal di dalam Dia, gitu ya, dan Dia di dalam kita, itu kita gagal peka sama kesempatan-kesempatan atau momen-momen yang seharusnya disediakan Allah untuk mengubah diri kita, untuk mengubah karakter kita. Sebenarnya kalau kita betul-betul tinggal di dalam Dia dan Dia dalam kita akan melihat setiap momen-momen, setiap kejadian-kejadian, termasuk kejadian yang nyebelin buat kita, kejadian yang bikin baper, bikin emosional, itu harus kita bisa melihat dari sudut pandangnya Allah. Iya. Pasti momen ini terjadi bukan tanpa sebab. Ada sesuatu yang Allah mau gua meresponi dengan benar. Iya. Gitu. Misalkan ribut sama orang tua gitu ya. Okay. Kalau misalkan kejadian itu masih berulang terjadi terus gitu ya, pasti ada sesuatu yang belum beres dalam kita. Yeah. Pasti ada yang belum beres.
gitu. Sampai nanti bisa dibongkar sama Allah, ya Tuhan bisa bongkar untuk ternyata ya lo tuh masih punya kepahitan sama tindakan yang papa lo, bokap lo pernah lakuin sama lo 10 tahun yang lalu. Bisa lo dimunculin gitu, boy. Iya, iya, iya. Gue setuju juga sih. Gue setuju sama apa ya, hal-hal kecil yang mungkin itu nggak enak, tapi sebenarnya kalau kita ngelihat dari sudut pandang Tuhan, bagaimana Tuhan membentuk kita, itu tuh baik banget gitu, baik adanya. Dan gue setuju juga kalau misalkan kata Ko Reza barusan, dan sering juga Om Eras bilang itu, ketika kita dipertemukan dengan hal-hal yang nggak baik, itu tuh kesempatan buat kita nunjukin, buat kita melewati itu, meresponi itu dengan benar. Gue setuju Yes. banget. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita, momen-momen itu ya malah malah banyak dari kita nganggep masalah hidup Iya, gitu iya, ya. oke, Malah iya, malah iya, banyak iya, banyak iya, iya, banyak dari kita bahkan di level yang lebih ekstrem bilang kutukan gitu ya. Wah, ini iya, gara-gara iya, gue tidak melakukan sesuatu nih. Padahal itu terjadi for a reason, dan reasonnya pasti jelas mengubah kita. Tapi bukan cuma soal itu bisa mengubah karakter kita dan membuat kita jadi berkarakter lebih baik. Tapi sebenarnya ya, boy, iya, kalau di level tertentu, kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita setiap harinya, itu momen untuk Tuhan menanamkan kegelisahannya kepada kita. Momen untuk Tuhan menanamkan apa ya bahasa zaman sekarang ya, concern-nya kepada kita. Momen untuk Tuhan ngasih tahu sesuatu bahwa hey boy, aku tuh gelisah akan hal ini. oke, iya, 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 Tuh. iya, Dan aku mau kamu merasakan kegelisahan ini juga. Tapi bukan cuma kamu gelisah sama hal ini, tapi aku mau kamu melakukan sesuatu atas namaku. oke. Gue, Contohnya, iya, 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 contohnya gue contoh misalkan ya, eh, eh, di hati gue tuh ada kegelisahan untuk do something di area pendidikan, boy, gitu ya, edukasi, pendidikan, pembentukan cara berpikir dan lain sebagainya. Itu kegelisahan yang terus Tuhan tanamkan setiap momen-momen hidup, dan itu gue dapatkan dari hasil yaitu gue terus berjuang untuk tinggal di dalam dia, betul-betul berjuang untuk mengasihi dia, dan kegelisahan itu tuh akhirnya diturunkan kepada gue, dan itulah yang akhirnya memunculkan tindakan mengasihi sesama yang real dan memang sesuai berangkat dari keinginannya Tuhan, iya, iya, iya. Gue ngerti. gitu ya. Iya, karena kadang-kadang ada orang-orang yang berusaha melakukan sesuatu tapi sebenarnya itu bukan untuk dia. Ya, Iya, misalkan berusaha untuk contohnya ya, misalkan berusaha untuk melakukan sesuatu dengan anak-anak jalanan dan lain sebagainya. Tapi karena itu tidak didasari oleh kegelisahan Tuhan gitu ya. Tidak didasari oleh keinginan yang kuat yang datangnya dari Tuhan yang ditanamkan ke kita, ya. iya, Bisa jadi ya program-program itu akan membuat si seorang ini gitu ya, misalkan jadi depresi, jadi pusing, jadi malah iya, bikin masalah yang lain gitu ya. iya, Karena iya. dia berusaha melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan tempatnya dia gitu loh. Bukan tempat yang Tuhan, bukan tempat yang Tuhan pengen kita lakuin gitu ya. Iya, bukan panggilannya dia, tapi ya Iya, iya, iya. karena ya misalkan demi terlihat, demi konten, demi nunjukin membangun nilai diri sebagai orang yang mengasihi sesama, itu dilakukan. Ya, tapi yang akhirnya yang kasihan kan sesamanya ini, boy. Iya, iya. Betul, Sesamanya ini betul. jadi korban demi untuk si orang ini memuaskan keinginannya dia sendiri. Iya, iya, iya. Gue bisa eh, nyebut itu dengan kata kita tuh bisa jadi alatnya Tuhan di situ. Iya, dan alat yang sangat efektif, boy. Iya, 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 iya. Dan kalau memang Tuhan nggak menempatkan kita di situ, akhirnya nggak akan nggak akan 100% bisa maksimal nggak sih? Agree? Kalau itu bukan proyeknya Tuhan gitu Ya, ya. proyeknya Tuhan. Iya, kalau itu bukan proyeknya Tuhan, ya susah jalan. Iya, betul. Dan akhirnya akan
akan apa ya? Akan membawa orang itu jadi bersungut-sungut lah, apalagi ngeluh segala Ya macam malah dan malah di kasus yang lebih buruk jadi batu sandungan buat sesama. iya betul betul betul. Ya kan malah orang jadi kok lo mau nolong gini banget sih, udah mendingan nggak usah nolong daripada lo nolong tapi ngerepotin gue atau misalnya bikin masalah. Gua nggak bilang orang-orang yang sekarang ini sedang melakukan kegiatan itu salah gitu, tapi Ya, poin yang kita belajar sama-sama sore hari ini adalah apapun yang kita lakukan untuk sesama itu harus berangkat betul-betul dari kasih Allah yang kita hidupi dalam diri kita gitu loh. Standarnya itu, jangan yang lain. Jangan karena tuntutan sesama, tuntutan tren, tuntutan konten apalagi gitu ya. iya ya Terus benar. kemudian kita melakukan tindakan-tindakan yang dianggap ini bisa mengasihi sesama gitu. Padahal sebenarnya bukan di situ tempatnya gitu. Iya, padahal bukan di situ tempatnya. Nah, kok gue tertarik gini kok. Eh Koko kan lebih tua nih dan udah pasti udah melewati. Jangan terlalu vulgar gitu dong ah. Koko umur berapa sih? Ah, harus dibahas di sini nih. Biar tahu aja di Oke. kondisi di rumah nih. Koko Oke. Umur gue 34. 34. Nggak kelihatan loh. Nggak kelihatan ya, iya. Lightingnya Kayak bagus berarti ini. kayak Beda dikit banget. beda setahun. Ya, sebelum Februari kemarin gue 33 memang gitu. Oh, 33. Iya. Nah, gue tertarik sama ini kok. Apa tuh? Bagaimana Koko apa ya menyadari kalau kalau dalam hal kalau tadi Koko bilang dalam hal pendidikan edukasi itu tempatnya Koko. Bagaimana Hmm. Koko struggle-nya gimana? Karena kan kita pasti akan menemukan struggle-nya itu di hidup kita sendiri-sendiri. Nah, di hidupnya Koko nih gimana Koko menghadapi itu? Oke, sebenarnya gue merasa ada kayak panggilan atau keinginan untuk do something di bagian edukasi ini udah dari zaman kuliah. Cuman gue ya gimana sih masih muda, belum ada akses, belum ada fasilitas. Ya. Kan baru kuliah, belum ada dana yang bisa menggerakkan sesuatu dan sebagainya, belum ada network, belum istilahnya gue nggak ngerti gue harus mulai dari mana Oke. gitu loh. Tapi keinginan panggilan itu, kerinduan itu tuh terus menggelisahkan hati gue gitu. Bahkan sampai sekarang pun gue masih nggak mau gegabah bergerak dulu gitu ya. Betul-betul gue menunggu pimpinan Tuhan karena gue percaya Tuhan akan bawa ke momen demi momen ya, yang akhirnya membukakan pintu demi pintu ke arah yang Tuhan mau. Iya. Gitu. Makanya doa gue setiap hari, setiap gue bangun pagi, doa gue gitu ya, Tuhan bawa aku hari ini ke dalam momen-momen yang bisa membuat aku mengerti jalan-jalanmu gitu loh. Dengan gue berdoa begitu ya, gue lagi menyadarkan diri gue, menyadarkan jiwa gue bahwa perhatikan setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi sama diri gue sepanjang hari ini. Ya, karena itu akan Tuhan bisa berbicara lewat momen-momen itu. Gitu. Termasuk misalkan membawa gue ke dalam akhirnya memberikan akses ke dalam panggilan yang lebih tajam gitu loh. Iya. Tapi bukan berarti terus kemudian kita harus nunggu, boy. Oh, belum nih, belum ada panggilannya, belum ada fasilitasnya, belum ada dananya. Gue nggak tahu harus mulai dari mana. Terus kemudian diam-diam aja. Nggak gitu. Tapi Terus kita, gimana? ya Tuhan memberikan apa yang ada pada kita saat ini. Ya, Oke. misalkan ada yang punya dana berlebih, ada yang nggak punya tapi punya waktu untuk melakukan banyak hal, atau punya kecakapan berbicara, kemampuan berbicara yang baik, atau punya misalkan sekedar punya followers di Instagram gitu. Oke. Ya artinya gini, yang ada pada kita ya jalanin dulu, maksimalin dulu. Iya. Ya, work on it dulu, gunakan itu dulu, karena itu gue percaya itu fasilitas yang Tuhan sediakan buat kita di saat ini, Iya. yang Tuhan mau maksimalin dulu yang itu. Istilahnya nih ya, gue nggak tahu apakah ini analogi benar atau nggak. Istilahnya baru bisa naik sepeda ya udah, belajar fokus dulu aja, maksimalin naik sepeda dulu aja. Jangan terus kemudian sambil naik sepeda sambil ngeliatin mobil, seandainya saya punya mobil. Ya, lagi dikasih sepeda, ya gunakan aja sepeda. Apa yang bisa kamu lakukan dengan sepeda? Terus nanti kemudian naik bisa pakai motor misalkan. Ya udah, gunakan dengan motor
ini bukan dalam literal artinya Ya, ya. kalau Secara kalau harfiah langsung ya. iya secara harafiah langsung, tapi maksudnya bahwa fasilitas dan sebagainya itu akan bertambah seiring gitu ya. Tuhan melihat bahwa pada kita bisa dipercayakan lebih dan lebih dan lebih gitu loh. Jadi apa yang ada pada lo sekarang, misal lo masih kuliah, lo dengerin ini sekarang lo masih kuliah gitu. Ya start dari apa yang lo bisa lakukan di momen lo sekarang ini aja. Lo punya Wah, apa? Lo punya kemampuan menulis. Lo punya apa? Kemampuan apa? Kemampuan untuk share public speaking. Ya, lo bisa bikin di TikTok, di Instastory dan sebagainya. Tapi jangan nah, demi konten, ya tapi jangan demi demi konten. demi demi iya demi kasih Allah gitu loh. Nah, buat teman-teman RYC di rumah, poin yang barusan tuh penting banget dan bagus banget. Apapun yang kalian punya dan kalian miliki sekarang, maksimalin itu. Untuk namanya Tuhan ya. Jangan hashtag demi konten. Ya, iya. Jangan hashtag demi konten, demi tren. Ya, ini bahaya gitu. Karena kadang itu juga apa ya, eh garisnya tuh tipis banget kok. Garis ya kan, Ah, garis iya. perbedaan itu tipis banget. Dan yang tahu Yes. mungkin bisa jadi ya, dan yang tahu tuh mungkin bisa jadi kita doang. Maksudnya orang-orang terdekat kita mungkin bisa jadi mikir, itu mah cuman buat konten aja, itu mah biar dilihat Ya. orang aja gitu. Makanya hari ini kan kita bahasnya deep insight. Ya, Ya, ini momen untuk kita benar-benar cek deh apa yang memotivasi lo untuk melakukan tindakan-tindakan yang lo sebut mengasihi sesama itu. Apakah itu benar-benar berangkat dari kasih lo pada Allah, gitu ya? Atau apa? Gue nggak tahu dan gue nggak bisa menilai, gue nggak bisa menjudge lo karena yang tahu cuma lo dan Tuhan, gitu. Tapi Tuhan betul-betul tahu. Kadang-kadang ya kita aja tuh nggak tahu motivasi sebenarnya. Tapi Tuhan tuh Tuhan tahu, definitely Tuhan tahu apa sih lo tuh sebenarnya melakukan ini demi apa gitu loh. Demi namaku atau demi namamu gitu. Makanya boy ya, ya, saat kita terus mengasihi Allah dengan segenap yang kita punya, ya itu sama seperti padi makin lama makin merunduk gitu. Kita akan makin hormat sama Allah. Semakin ya. semakin kalau bahasanya ya bahasa bahasa yang biasa kita ucapkan, jadi pribadi yang teduh gitu. Jadi sosok yang teduh. Orang-orang yang teduh itu orang-orang yang udah membangun hubungannya sama Allah itu sama Tuhan itu benar-benar deep dan strong banget. Gitu. Itu pun yang doa gue mau jadi pribadi yang tunduk dan taat deh, bener-bener ya. Itu Oh, harus jadi goal hidup kita. gue menangkap gini kok. Berarti ketika eh, kita tahu dan kita melakukan apa yang sebenarnya Tuhan pengen, project apa yang Tuhan kasih di hidup kita, ketika kita lakuin itu dengan baik, dan itu tuh berdampaknya bukan cuma hanya kepada senyuman Tuhan, tapi berdampaknya juga ke sekitar gitu. Kayak Yes. Koko tadi apa, panggilannya atau proyeknya itu dalam hal pendidikan, edukasi. Dan ini bukan cuma menyenangkan Tuhan, tapi berdampak juga buat sekitar Koko dan orang-orang apa ya, yang Tuhan pengen kau handle orang ini gitu kan, Iya, iya, pegang dia gitu kan, iya. maksudnya ajar ilmu buat cocok buat mereka. Iya, tapi ya betul itu kayak yang tadi lo bilang boy, motivasi itu beneran tipis banget. Kita nggak akan pernah tahu apa yang kita lakukan ini apa yang memotivasi kita. Dan kalau kita nggak terus membangun kasih kita kepada Allah secara serius, secara benar menempatkan Tuhan sebagai center, sebagai pusat dari segala-galanya, sangat mungkin boy kita melenceng perlahan-perlahan satu derajat, satu derajat, satu derajat. Mungkin awalnya bisa benar. Mungkin awalnya kita melakukan program ini atau kita melakukan satu tindakan ini karena betul-betul didasari kita mengasihi Allah. Tapi kalau kita nggak konsisten membangun hubungan kita sama Allah, ya kita bisa sesat. Sesatnya pelan-pelan dan tanpa kita sadar kita sudah melenceng lebih dari 90 derajat. Kita udah melenceng begitu jauh. Padahal awalnya berangkat dari betul-betul kesungguhan untuk melakukan ini untuk menyenangkan hati Bapa gitu. Tapi nanti karena kita nggak konsisten membangun hubungan kita sama Bapa, akhirnya malah melenceng. Dan tanpa kita sadar ini kita sudah melakukan ini sekarang ini untuk menyenangkan, memuaskan diri kita. Dan itu berbahaya sekali. Jadi kesembuhan atau sikap hati yang benar itu harus dibawa dari, bukan cuma di awal ya kok ya, Ya, tapi harus dibawa sampai sampai
ya sampai mati mungkin kita harus bawa sikap hati itu dengan baik, karena kalau misalnya cuma di awal itu akan bisa menyimpang kayak tadi Koko bilang satu derajat Iya. lama-lama. Awalnya mungkin bisa benar, startnya bisa benar, yang memotivasi awal benar. Tapi seiring berjalannya waktu, kita bisa lupa diri, kita bisa kita mulai nggak disiplin, kita mulai toleransi. Ya udah, toh Tuhan hadir, Tuhan tahu gitu, toh Dia tahu gue melakukan ini untuk Tuhan, tapi kita mulai nggak disiplin. Kita mulai melonggarkan waktu saat teduh kita mulai melonggarkan waktu-waktu kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan, kita mulai melonggarkan waktu-waktu prioritas kita buat Tuhan, kita mulai longgarkan. Mengasihi sesamanya tetap program mengasihi sesamanya tetap jalan, tapi motivasinya sudah salah. Kasihnya udah salah. Gitu loh, Boy. Ya. Berarti juga itu bisa jadi apa ya? Batu sandungan juga ya. Maksudnya di awal Banget. kita udah benar, Banget. dan di tengah-tengah kita udah berubah, mulai ada pride ya. Biasanya ada pride ya. Iya, Ada pride. iya. Apalagi kalau udah mau mencakup proyek-proyek besar nih, misalkan udah mulai tadinya cuma sekedar kasih orang bantu orang segini, bantu orang sekian, ntar jadi mencakup orang lebih banyak lagi, itu tuh bisa pride-nya tuh lebih gede lagi kok. Iya, dan sebagai orang yang udah cukup lama pelayanan di youth gitu ya. Ya. Ya betul-betul gue juga melihat banyak yang biasanya nih gitu ya. Awal-awal pelayanan tuh masih excited banget, Boy. Iya, Gitu iya, ya. iya, iya. Ya, orang-orang bilang kasih mula-mula gitu ya. Masih mula-mula Masih on masih fire ya, Pak? masih on fire, masih humble gitu. Tapi begitu udah terjebak rutinitas, terus kemudian mulai ada orang yang menyinggung, mulai ada orang yang menyakiti, terus kemudian dia nggak disiplin membangun hubungannya sama Tuhan. Itu nanti ujung-ujungnya pelayanannya jadi pelayanan yang tidak menyukakan hati Bapa. Dan ini sangat-sangat sering kita temuin dan sangat banyak ditemui di gereja-gereja dimanapun. Karena challenge-nya itu, ya, berada di dalam gereja tidak menjamin kita bertumbuh dalam kasih Allah yang benar. Ya. Itu nggak menjamin. Ya, termasuk pelayanan full time di gereja pun nggak menjamin. Ya, gimana sih setiap hari gue di gereja pastilah gitu. Enggak, bukan di situnya gitu. Bukan di situnya, tapi bagaimana kita membangun persekutuan pribadi dengan Bapa. Itu lebih penting. Wah, Dan orang yang membangun persekutuan dengan Bapa terus disiplin dan konsisten, nggak mungkin nggak mengasihi sesama, nggak mungkin hidupnya nggak dibaktikan, nggak mungkin hidupnya nggak all out untuk mengasihi sesama, nggak mungkin, Boy. Karena kalau lo mengenal kebenaran firman Tuhan dengan utuh dan dengan benar, ya, satu-satunya keinginan yang menggebu-gebu di dalam diri lo adalah bagaimana betul-betul proyek-proyeknya Allah ini dilakukan lewat hidup lo. Dan lo akan sangat-sangat antusias, lo akan sangat-sangat excited buat ngejalanin setiap project itu. Tapi startnya harus benar. Dimulai dari mengasihi Allah dengan semua yang kita punya. wow. Ini pesan yang sangat-sangat indah. Indah. Serius, Untuk Pak, ya, serius. untuk usia indah ya. Indah. karena apa ya? Di umur yang muda, di era yang kita semua pengen terlihat baik, terlihat keren, tapi sebenarnya Tuhan tuh pengen ada proyek-proyek yang kita bisa lakuin, yang mungkin proyek-proyek itu nggak terlihat, nggak bisa orang lihat tuh keren gitu kok. Nggak bisa dibikin konten, Iya, nggak cakep di sosial media. iya betul. tapi yang penting satu-satunya hal itu hal yang harusnya kita punya, bagaimana proyek-proyeknya Tuhan yang Tuhan kasih ke kita itu selesai dengan baik ya kok ya. Iya. Dengan kita membangun hubungan sama Tuhan, kegelisahannya Tuhan itu akan turun ke kita. Kegelisahan Tuhan. Dan disitulah dimulai titik awal perjalanan kita mengasihi sesama. Wah. Kok Yes. thank you banget buat Thank you juga, Boy. Thank you buat topik Deep Insight ini yang bisa kita bahas dengan cukup apa ya? Gue sih cukup tertampar karena ya kita masih muda nih, buat teman-teman RWC juga banyak banget cobaan, yang banyak banget struggle yang harus kita hadapi. Tapi kalau yakin lah, kalau misalkan memang itu adalah proyek yang Tuhan kasih, itu sebenarnya bukan cobaan,
Hmm. Itu adalah kesempatan buat kalian meresponinya dengan benar. Oke, kok. Yes. Thank you Sip. karena waktu juga udah mulai Thank you. habis. Thank you banget kok. Thank you kok Reza. Dan Thank you, boy. teman-teman RYC, terima kasih juga udah nonton hari ini, udah datang. Minggu depan kita masih ada RYC on air, dan minggu depan itu spesial banget karena bulan Maret di minggu pertama, Sabtu pertama itu ada pastor message. Kita diawali dengan pastor message nih dengan gembala sidang kita Om Eras. Jadi jangan sampai nggak nonton, jangan sampai nggak ikutan RYC on air minggu depan. Dan jangan lupa juga kita ada home ada home Kelapa Gading, ada home Serpong, ada home Bekasi, home Harapan Indah, banyak, dan kalian bisa dapetin informasinya di akun Instagram Rehoboth Youth gitu nih sobat RYC. Jadi terima kasih buat hari ini, terima kasih kok. Thank Mungkin you, boy. Reza nih bisa tutup dalam doa. Oke, yuk teman-teman kita berdoa. Bapa, ajar kami setiap harinya untuk mengasihi Engkau dengan lebih sungguh lagi, dengan benar, supaya kami betul-betul mengerti apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan setiap harinya. Kami nggak mau salah melangkah, kami nggak mau salah bertindak, kami mau apapun yang kami lakukan betul-betul digerakkan oleh Engkau sendiri, betul-betul berangkat dari kecintaan kami akan Engkau. Bapa, bahwa kami mengasihi Engkau dengan benar, dengan sungguh, bahwa kami betul-betul menempatkan Engkau di tempat yang seharusnya dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati setiap teman-teman RYC yang sedang menyaksikan, biar dalam perjuangan kami, pergumulan kami, di tengah-tengah pandemi ini pun Tuhan, kami bisa melewatinya bersama Engkau. Dan kami tahu Engkau batu karang yang teguh, tempat kami berlari, tempat kami berharap. Biar Engkau memberkati kami, setiap dari kami senantiasa dalam perjalanan kami, agar kami menemukan Engkau dan mengenali Engkau dengan utuh dan dengan benar. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Oke, shalom. Shalom. Gue jadi grogi. Oke, bye-bye. See you and God bless. Bye-bye.